Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama kami Gun TV, salam ngarit lur. Kami akan sedikit cerita tentang bagaimana peternakan kami dan sistem kami ini membelinya dere-dere ya, dere-dere belum siap IB. Dan ini dere ini diambil kemarin tanggal 10 bulan 3. Dia umur 14 bulan, 13-14 bulan jalan lur. Biasanya kami dari dere ini dari umur 14 bulan, berarti dia nunggu birahi 4 bulan lagi lur. 14 bulan berarti 14, 15, 16, 17. Nah, itu. Kenapa saya memilih ini dari dere? Karena menurut pengalaman kami, kalau dari dere si reproduksi itu masih murni ya, masih bersih gitu ya. Masih bersih, dari serviknya apanya itu masih bersih. Dan seketika nanti dikawin suntik, nanti pas umur 17-18 bulan dia 18 bulan dia birahi, biasanya muncul nanti di umur 18 bulan gitu kan, dia udah siap untuk dikawin. Biasanya nanti ada deteksi 3A ya, kalau orang Cirebon bilang abang abuh anget. Nah, sebenarnya satu lagi sih, dia harus ada keluar leleran itu, lendir itu ya, yang seperti putih telur gitu. Nah, ini dere kami yang baru kemarin beli. Crossing ya, bukan mental murni, bukan, ini crossing ya. Kami berharap ada darah simentalnya. Kami berharap nanti setelah di IB simental bisa dapat yang lebih pure ya, dengan simental yang kental gitu. Ini dari betina. Nah, kalau sebelah sana ada angus, udah IB 2 bulan, nanti pas udah 3 bulan PKB sama mantri, periksa kebuntingan. Biasanya sih kalau misalnya yang udah di IB, dia nggak mengalami dia pada siklus birahinya dia nggak muncul lagi birahi, itu biasanya ada indikasi bunting. Tapi ini udah di IB 50 hari yang lalu, tapi dia harusnya udah keluar 2 kali siklus birahi, tapi ini belum muncul ya. Semoga-moga itu yang hitam positif. Nah, kalau yang ini yang kemarin kami beli, ini belum saatnya, paling kami nunggu 3 bulan lagi untuk di kawin suntik. Dan rencananya saya akan masukin IB dengan pejantan simental. Tonggal limosin lah. Yang kalau sebelah sini, kalau sebelah sini udah di B. Ini dulu beli masih danten ya dere, sama juga beli umuran segini. Tapi sama umuran 14 bulan 15 bulan ya waktu ini beli ini yang hitam. Kami pelihara 3 bulan dia muncul birahi, 2 bulan muncul birahi, setelah itu kami IB dan mudah-mudahan nanti positif. Untuk makanannya karena di sini sedang masa panen, ya udahlah kita kasih jerami. Nanti minumannya biasanya pakai campurin dedak ya, campurin dedak halus, bisa dicampurin dengan makanan tambahan.
makanan tambahan atau enggak suplemen. Seperti bebas ya, seperti ultra apa gitu, nggak masalah gitu. Nah, oke, kenapa kami milihnya betina semua? Karena saya mengacu ke budidaya. Nah, ini juga ada PO ya. Ini umurnya sama 13 bulan. Tapi dengan kondisi tubuh yang tinggi. Kurus ya. Tapi dibilang kurus ya enggak juga, insya Allah sehat. Karena apa? Kami melihat sehatnya sapi itu kadang dari tulang iga itu ya, tulang rusuk itu ya, 3 itu kalau misalnya dia muncul semua, ada 4 atau 5, itu mungkin saya tidak menyarankan untuk membeli sapi itu ya. Dan saya pribadi khawatir gitu, khawatir ada penyakit di dalamnya gitu. Tapi kan ada peternak juga yang belinya kurusan gitu. Tapi kalau ini kurus karena masa pertumbuhan tulang. Nah, dari si sapi ini, dari kami beli umur 9 bulan dia kurus, tapi tinggi. Nah, sekarang badannya ada lumayan. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti setelah pertumbuhan tulang udah mentok, udah mulai bentuk pengikatan daging gitu, udah ke badan gitu. Nah, setelah muncul birahi nanti ini juga. Tapi ini belum kami IB, belum kami kawin suntik. Nah, sistem suntiknya kami biasanya si beli dere udah jadi doro, darah. Setelah 17 bulan biasanya kami suntik, panggil mantri gitu kan, di IB, inseminasi buatan. Karena kalau misalnya saya harus menyediakan jantan, rawan juga, dan biaya pakan juga kan, ibaratnya kalau misalnya satu hari biaya pakan 10.000 atau 20.000 kan itu udah mengeluarkan biaya yang besar gitu kan. Terus bahaya juga dari kawin alam itu, menurut saya gitu kan. Tapi bebas kalau misalnya kawin alam juga bagus juga, karena dia bisa mendeteksi si sapi ini birahi secara normal gitu. Jadi sapi ini kalau misalnya si jantan saya, oke, kita lanjut, karena tadi ini ada si penunggu kandang gitu kan. Jadi tadi sempat terputus ya ceritanya. Jadi kami cerita lagi di jantan. Kalau jantan, kita beli jantanan itu kan biaya makan si jantan itu kan lumayan kan per harinya gitu kan. Jadi kawin alam ada keuntungan, ada kerugiannya juga gitu. Kalau ya bagi saya kerugiannya banyak juga untuk kawin alam. Satu, si jantan itu kalau misalnya untuk mengawinin indukan, misalnya indukan ini doro ini, darah ini, dia kan pakai naik gitu kan. Dia harus di tanah yang luas, tanah yang lapang. Contohnya misalnya taruh di sini gitu kan, atau gimana si jantan biar jatohnya itu enggak ini ya. Khawatir ada tulang kepleset, patah gitu kan. Itu kan resiko juga kan. Nanti kalau misalnya dijual sapi yang jantan, kalau misalnya keadaan ambruk kan biasanya murah gitu. Jadi kalau peternakan kecil kami sih, sistem kawinnya kawin inseminasi buatan, yaitu IB, tidak kawin alam. Dan kami dimulai dari beli dere-dere. Kenapa kami belinya dere? Karena kalau dere itu lebih murah gitu ya. Kalau misalkan saya pelihara 3 bulan atau 4 bulan dia nggak muncul birahi. Nah, setelah ada mantri terus pas dicek
dia apa namanya gangguan reproduksi gitu kan. Karena kita nggak tahu, terkadang si sapi ini bagus gitu kan, tapi di dalamnya kata si mantri atau dokter hewan dinyatakan itu gangguan reproduksi, ya nanti harganya itu kan kalau misalnya dari udah beli udah dewasa itu kan harganya udah begitu mahal. Kan udah. Nah kalau misalnya dipelihara 5 bulan itu nggak ada cost buat kita gitu kan. Kalau misalnya kita beli dari kecil, nah ini pengalaman saya aja ya. Kalau beli dari kecil pas dia dinyatakan gangrep, minimal ada pengganti untuk pakan. Selama dia selama dia dinyatakan gangrep. Kalau misalnya dinyatakan gangrep, dijual apa namanya potong ya, itu ada penambahan buat pengganti pakan. Nah kalau misalkan saya beli udah gede, harga misal contoh 14 atau 15, entah di tempat Anda berapa, itu tergantung jenis juga ya untuk masalah sapi. Itu bebas, maksudnya dalam artian gini, kalau misalnya saya beli harga 14, nah pelihara 3 bulan 4 bulan, pas gitu dinyatakan gangrep, dia jual lagi selama 4 bulan, kan bisa aja harga masih 14 lagi gitu kan, bisa saja itu terjadi. Mungkin ada kenaikan lah 1 juta atau itu kalau kondisi makin kendut, dalam artian makin gemuk begitu. Jadi kami di sini ya belinya dere-dere aja. Ini aja dulu lagi beli dere, dan sekarang udah di eBay, dan pakainya limosin ya, di eBay limosin, kalau muncul limosin gitu. Jadi peternakan kecil kami ya seperti itu, pengalaman saya gitu. Seperti ini kemarin beli belas ya, 11 juta ini dulu beli. Kemarin saya beli 11 juta, masih kemplong gitu kan. Nah, saya pelihara, nanti 4 bulan kalau misalnya muncul birahi di eBay ya, kalau misalnya pahit-pahitnya ini gangrep ya, mungkin ada penambahan kos untuk pertumbuhan badan sama daging kan, seperti itu. Jadi ada pengganti untuk pakan, uang lelah, seperti itu. Jadi pengalaman kami seperti itu. Ya bisa aja sistemnya beli metengan gitu, tapi kan harganya itu kan lebih tinggi gitu. Ya ini juga kalau misalnya bisa jadi bunting 10 bulan saya pelihara, terus bunting positif 3 bulan, mungkin ada penambahan kos ya, penambahan kos berapa gitu kan, antara 5 juta atau 6 juta seperti itu. Ya ini bagi-bagi pengalaman saja. Tapi kita di sini belajar bareng, bukan saya menggurui sistemnya teman-teman seperti apa, teman-teman peternak Indonesia seperti apa. Karena di dalam peternak itu nggak ada yang hebat ya, nggak ada yang hebat. Jadi semuanya belajar bareng, belajar bareng dengan kasus-kasus bareng seperti itu. Jadi kita di sini bukan mencari kehebatan, tapi mencari solusi ya, solusi supaya bagaimana cara kita melihara sapi atau ternak gitu kan, ya carinya untung gitu kan. Nah, carinya untung, semua juga carinya untung ya, tapi didasari dengan hobi teman-teman ngarit. Nah, jadi didasari dengan hobi. Tanpa hobi ya nanti bagaimana itu. Karena banyak pengalaman juga teman-teman kami yang beternak hanya menceritakan untung dan untung, akhirnya juga buntung kan, seperti itu. Ada juga seperti itu, tapi enggak ini juga ada yang bicaranya untung dan jadi untung juga ada. Itu tergantung hoki ya, karena minimal dari hobi dulu gitu kita rintis. Oke teman-teman, segitu aja dari cerita ternak desa kami yang baru dimulai beberapa bulan dan beberapa tahun ini. Kalau teman-teman punya pengalaman bisa ceritakan di kolom komentar peternakan kami. Oke, gitu guys, salam ngarit,
Salam sukses dari peternak sapi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.